Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bun-bun, bareng aku Bunda Ardana. Temenin aktivitas hari ini lagi ya teman-teman. Jadi aku tuh lagi lipetin baju. Sebenarnya ini adalah video kemarin, karena kemarin itu sebagian sudah aku upload ya, dan sebagiannya lagi masih aku sisakan untuk disambung sama video hari ini. Jadi aku tuh lipet-lipetin baju yang baru aku cuci tadi pagi tuh udah kering ya teman-teman, karena di sini tuh cuacanya panas. Cuman kalau lipet yang bikin malas kayak gini tuh bajunya itu gede-gede gitu, jadi ngelipetnya itu suka agak males gitu. Beda kalau misalkan kita lagi lipat-lipat baju-baju kecil, kayak misalkan baju anak ya, itu kan kecil, jadi ngelipetnya lebih semangat aja gitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, pas nonton video aku ini lagi pada ngapain? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat ya. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Ini udah hampir selesai lipet-lipetin baju, dan aku tuh biasanya beberes lipet-lipet baju seperti ini tuh di sore hari ataupun di malam hari, karena cuacanya adem aja, enak untuk beraktivitas, karena di tempat aku itu panas banget. Oke, selanjutnya ini tuh pagi harinya atau keesokan harinya. Aku tuh habis belanja, karena tadi tuh ibu-ibu pas aku nganter sekolah itu ya teman-teman, pas di TK, jadi ketemu lagi kan di SD. Alhamdulillah jadi bisa bareng lagi pas antar sekolah. Ngajakin belanja gitu teman-teman, dan aku belanja di warung 20 ribuan. Alhamdulillah. Tapi untuk kayak cireng-cirengan, coklat, tepung terigu, itu tuh aku belanjanya misah ya. Itu untuk bahan-bahan aku jualan. Ini nggak termasuk untuk ke belanja harian untuk konsumsi pribadi. Jadi aku tuh belanja untuk sayurannya hanya 20 ribuan gitu teman-teman. Oh iya, di sini tuh aku kan ada beli ini namanya cireng-cirengan gitu untuk Ardan. Ardan itu suka banget sama cireng-cirengan seperti ini digoreng. Jadi aku tuh beli 3, karena 3 itu 10 ribu. Kalau beli 1 itu 4 ribu. Jadi sekalian aja aku beli 3 gitu. Nah, ini aku susunin di sini, dibukain dari plastiknya biar nanti pas mau goreng tinggal ngambil aja dan kita tinggal goreng deh. Nah, ini lanjut aja ya digoreng-goreng, karena Ardan juga udah minta. Di sini aku mau ngegoreng beberapa biji gitu, dan sebagian bakalan aku simpen di freezer untuk besok-besok lagi. Nah, inilah caraku teman-teman agar aku tuh bisa mengurangi keinginan jajan di luar rumah gitu. Jadi disediakan cemilan di dalam rumah, baik itu untuk anak aku, suami aku, ataupun untuk aku sendiri. Jadi kita itu lebih suka bikin cemilan-cemilan di rumah. Maka dari itu aku selalu stok kayak tepung, terus kadang juga mie, kue tiaw, kayak mie itu loh, mie telur. Terus aku juga kadang stok kayak kacang goreng kayak gitu, karena lebih seneng bikin kayak percilokan atau pergoreng-gorengan kayak gitu. Kadang juga kita bikin pangsit, keripik pangsit gitu loh, dari pangsit yang dijual di toko bahan-bahan kue itu yang harganya 7 ribu. Kita potong-potong, kita goreng, dan kita kasih bumbu balado gitu. Atau kadang kita juga beli bakso buat basreng gitu ya, dan kita potong-potong, kita goreng, kita kasih bumbu gitu. Itu enak teman-teman. Jadi mengurangi hasrat atau keinginan kita untuk jajan di luar ya, karena di rumah juga udah banyak jajanan atau cemilan gitu. Dan alhamdulillah semenjak aku rajin bikin cemilan seperti itu di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah, anak aku tuh nggak terlalu jajan di luar ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ngajan di luarnya itu pas sekolah aja. Kadang sekolah juga aku bawa cemilan dari rumah gitu. Disebut ngirit sih, memang yang ngirit teman-teman, tapi lebih jelasnya sih bukan terlalu ngirit ya, tapi hemat itu teman-teman. Jadi kita membiasakan bikin cemilan di rumah itu menurut aku lebih sehat juga. Karena apa? Karena apa yang kita bikin itu bahan-bahannya sudah kita bersihkan, pokoknya sudah terjamin ya. Jadi hati lebih tenang, anak kenyang, dan gak terlalu banyak jajan deh. Jadi pengeluaran harian kita gak terlalu banyak juga kan. Oke, lanjut ke videonya. Di sini tuh aku beli jagung. Rencananya sih pengen bikin bakwan jagung gitu teman-teman, karena udah lama aja gitu nggak makan bakwan jagung. Ini jagung alhamdulillah ya aku beli dengan harga 3.000 aja. Biasanya beli jagung di sini tuh harganya 4.000, tapi kali ini aku dapat harga 3.000. Seneng banget ya, apalagi jagung itu seger dan gede gitu. Nah, dapatnya segini ya teman-teman. Ini dikasih tepung, bakalan aku goreng buat nanti kayak apa sih namanya itu, kayak lauknya gitu loh. Dan
Ini untuk jagungnya itu bakalan dapat banyak insya Allah, karena nanti aku pas gorengnya bakalan dibikin kecil-kecil gitu, kayak sekali hap aja gitu. Karena kalau kegedean menurut aku bisa membuat boros minyak juga, karena pas kita mulai goreng kalau misalkan ukurannya gede-gede kita juga bakalan butuh minyak yang banyak. Tapi kalau ukurannya kecil-kecil kita cukup dengan minyak yang sedikit. Oke teman-teman, di sini tuh aku lanjut mau keprekin jengkol yang udah digoreng. Jadi aku sama suami itu lebih suka kalau makan jengkol di sambal itu seperti ini ya, digoreng dulu terus digeprek daripada direbus dulu. Lebih suka seperti ini caranya, jadi kayak berasa masih ada gurih-gurih jengkolnya gitu teman-teman. Tapi balik lagi sesuai selera ya. Kalau aku biasanya seperti ini, aku sama suami satu selera, sama ya kita itu. Dan teman-teman semuanya lagi pada masak apa nih hari ini? Masaknya mungkin ada yang samaan kayak aku, jengkol. Ada ya orang itu yang gak suka sama jengkol, bahkan aku pernah ada di video aku posting itu di Facebook. Sekarang kan aku juga lumayan aktif ya teman-teman di Facebook, bikin video-video kayak gini, a day in my life. Aku posting atau aku upload itu video tentang aku masak jengkol. Ada gitu ya beberapa, tapi lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5 kayaknya yang ngomong. Katanya gimana sih rasanya jengkol itu, dia itu belum pernah makan jengkol. Katanya ada juga yang bilang apakah jengkol itu pahit, katanya gitu kan. Aku bilang jengkol itu nggak pahit, jengkol itu enak banget, bahkan lebih enak daripada daging, aku bilang kayak gitu. Nikmat aja gitu ya. Terus kalau misalkan jengkol itu mungkin ada sebagian orang yang nggak suka karena baunya. Menurut aku untuk menghilangkan bau jengkol itu gampang banget loh teman-teman. Ada yang bilang kalau menghilangkan bau jengkol itu dengan direndam pakai air garam, ada yang bilang juga direndam pakai air kopi, ada yang bilang direndam pakai air teh, ada yang bilang juga direbusnya itu pakai daun salam gitu teman-teman. Kalau aku pribadi biasanya kalau aku goreng jengkol itu nggak dikasih apa-apa sih ya teman-teman. Tapi kalau aku rebus jengkol biasanya aku kasih serai sama salam biar nggak terlalu bau gitu. Karena kalau jengkol direbus itu baunya memang keluarnya rada-rada bau-bau nggak enak gitu ya. Dan kalaupun kita udah makan jengkol terus nantinya takut kita bau mulut atau pas kita buang airnya ke WC gitu, jadi itu tenang aja, kita minum kopi luwak aja teman-teman. Pasti nanti pas ke WC-nya nggak jadi bau. Cobain deh kalau misalkan habis makan jengkol terus minum kopi, kopinya kopi luwak, pasti pas kita buang air nggak akan bau WC kitanya. Oke, lanjut ke videonya. Jadi untuk bikin bumbu sambal lado atau sambal jengkol ini aku tuh bumbunya simple banget. Aku cuman pakai cabai, terus bawang merah, bawang putih dan juga kemiri ya teman-teman. Udah gitu doang. Terus di sini aku mulai tumis-tumis untuk bumbunya, tumis-tumis sampai matang, sampai harum wanginya. Nah, ini kita tumis-tumis dulu untuk semua bumbunya. Kadang aku kasih kemiri, kadang enggak ya. Tapi kalau lagi ada kemiri aku tambahin sama kemiri biar lebih gurih gitu teman-teman. Dan biasanya sambil aku masak-masak kayak gini aku tuh megangin lap sambil lap-lap bagian dindingnya gitu ya teman-teman, karena kalau nggak gitu nanti nodanya bisa nempel di stiker dinding aku atau di wall foam aku. Nah lanjut, sekarang kita masukkan untuk jengkolnya dan kita aduk-aduk deh. Dan tidak lupa untuk bekas kita ulek bumbunya itu dikasih air, dicobeknya kita kurah-kurahin dan nanti kita masukkan ke dalam wajannya yang katanya kata orang tua zaman dulu itu membuat rasa masakan lebih enak. Selain itu kan kalau kita bikin bumbunya diulek kayak aku, otomatis kan masih ada ya sisa-sisa bumbunya itu di dalam cobeknya. Sama sih sebenarnya, walaupun kita blender tetap bumbunya itu kan kadang masih ada ya sisa-sisanya di dalam blendernya itu. Jadi sisa-sisanya itu dikasih air, dikurah-kurahin dan dimasukkan ke dalam masakan kita. Karena kan sayang ya masih ada sisa bumbu, biar lebih banyak bumbu lebih enak gitu rasanya, iya nggak sih teman-teman? Dan ini aku biasanya dikurah-kurahin sampai 2 kali sampai benar-benar bersih di si cobeknya tersebut gitu. Dan di sini tambahin lagi air karena airnya kan sedikit. Aku tuh pengen banget beli cobek yang agak gede gitu teman-teman, tapi pas ada uang itu nggak keinget untuk beli cobek gitu. Pas kayak gini tanggal-tanggal tua aku inget beli cobek. Ya udahlah, kapan-kapan aku jadiin deh beli cobek, karena bener kalau misalkan cobek yang lebih gede itu leluasa gitu ya untuk ulek-ulek sambelnya. Dan di sini juga dikasih kecap seperti biasa, karena sambal kecap ya teman-teman judulnya juga. Kalau suami aku itu suka banget sama masakan sambal-sambal yang dikasih kecap gitu. Tidak lupa juga kasih bumbu tambahan lainnya seperti masako, micin dan juga gula. Kalau micin sih aku belum bisa skip ya teman-teman, pasti wajib dikasih micin
walaupun cuman sedikit aja. Dan ini sudah belebek alias apa sih namanya itu, menggolak, membeluduk kayaknya. Selanjutnya udah selesai, udah mateng, kita plating alias kita salin ke dalam mangkok. Nah ini udah segini aja teman-teman, gak usah sampai terlalu asat atau saat atau surut airnya, karena airnya juga kita itu suka banget ya diambil airnya itu buat ada sedikit kuah-kuahnya gitu. Oke, udah selesai menu yang kedua alias jengkol sambal kecap. Selanjutnya di sini juga aku goreng ikan asin. Kalau ikan asin sih buat aku ya teman-teman, karena kalau makan jengkol tanpa ikan asin itu berasa hidup ini tuh hampa gitu ya. Nah, alhamdulillah semua menuku hari ini udah selesai aku masak ya maksudnya. Jadi tinggal makan aja, dan makannya itu nanti aja kelar semua pekerjaan rumah, karena habis ini aku mau cuci piring dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku dari awal hingga akhir. Aku pamit dulu, dadah.